Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Fitria Enlaya, dosen mata kuliah Kajian Hadis di Indonesia, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah slide presentasi Kajian Hadis di Indonesia, khususnya untuk pertemuan ketiga. Adapun judul dari pertemuan ketiga ini yaitu bentuk pengamalan hadis dalam masyarakat Muslim Indonesia. Di slide ini teman-teman bisa lihat bahwa tujuan untuk mempelajari sub CPMK yaitu yang pertama menjelaskan peran hadis dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk konkret pengamalan hadis, menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam praktek keagamaan berbasis hadis. Oleh sebab itu, kita mulai dari yang pertama, yaitu menjelaskan peran hadis dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Peran hadis dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, tentu sangat berpengaruh. Di antaranya ya seperti yang sudah kita saksikan, masyarakat Muslim Indonesia tentu sangat majemuk dengan beragam budaya, beragam suku, dan beragam bahasa. Hal ini tentu menarik untuk kita jadikan sebuah kajian, terutama berkaitan dengan hadis, yang dimana hadis adalah salah satu pedoman setelah Al-Quran. Pada slide yang kedua, yaitu kita bisa lihat hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulillah. Hadis ini tentu sangat populer di kalangan masyarakat Muslim bahkan non-Muslim, di mana hadis ini dijadikan sebagai landasan penguat Al-Quran. Dan juga di Indonesia, tentunya proses internalisasi hadis seringkali melalui pendidikan, transisi, tradisi pesantren, dan juga praktek sosial keagamaan. Pada slide keempat, bentuk pengamalan hadis. Hadis dapat dilihat dari berbagai macam bentuknya, diantaranya yaitu ibadah mahdoh atau ibadah murni seperti tata cara sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, dan ibadah ghairu mahdoh, semisal silaturahim, sedekah, memberi salam, tolong menolong, dan seterusnya. Selain ketiga bentuk tadi, ada juga tentang etika dan akhlak. Misalnya saja hadis tentang kejujuran, amanah, sabar, dan juga rendah hati. Kemudian apa saja kira-kira tradisi lokal, khususnya di Indonesia, yang terkait dengan hadis? Di antaranya adalah maulid Nabi, kemudian tahlilan, dan juga ziarah kubur. Tradisi-tradisi seperti ini masih berkembang dengan sangat pesat, bahkan masih dilestarikan oleh orang tua dan juga generasi sekarang yang ingin meramaikan tradisi-tradisi tersebut. Selain itu, kita melihat bagaimana sisi peran lembaga keagamaan. Yang pertama, pesantren, pembelajaran kitab hadis dan syarahnya secara sistematis. Tentu kita melihat khususnya di Indonesia banyak berkembang pesantren-pesantren, baik itu pesantren tradisional, pesantren modern, banyak mengkaji tentang hadis-hadis. Kemudian majelis taklim. Ini merupakan salah satu wadah juga di mana hadis berkembang di antara masyarakat. Kemudian MUI atau Majelis Ulama Indonesia dan juga ormas-ormas Islam.
di mana perannya adalah mengeluarkan fatwa dan tausiah berbasis hadis. Hal yang menarik adalah kita melihat bagaimana tantangan dan dinamika tentang fenomena ini. Perbedaan pemahaman hadis dalam masyarakat tentu menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang yang bergelut di bidang hadis. Selain itu, pengaruh budaya lokal terhadap praktik hadis dan kurangnya literasi hadis di kalangan generasi muda. Dalam hal literasi khususnya, generasi saat ini banyak yang kurang memahami istilah-istilah penting dalam hadis. Oleh sebab itu, pembelajaran yang setengah-setengah atau yang tidak secara total akan mempengaruhi pola pikir dan bahkan sikap generasi muda saat ini. Tantangan ini harus dipikirkan dan didudukkan secara bersama untuk mendapatkan solusi. Pada kesimpulannya, hadis menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Pengamalan hadis terjadi dalam bentuk ibadah, sosial, budaya, dan tradisi. Moderasi dan kontekstualitas diperlukan dalam memahami hadis agar tetap relevan dan tidak menyimpang. Baik, itulah penyajian dalam bentuk pengamalan hadis dalam masyarakat Muslim Indonesia. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan didiskusikan. Dan apabila ada pertanyaan, silakan menanyakan satu persatu. Sebelumnya, saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin menanggapi, memberikan pendapatnya dengan analisis yang terstruktur. Disilahkan. Demikianlah presentasi atau penyajian video pembelajaran pada kali ini. Pesan moral yang dapat diambil dari slide presentasi sebelumnya yaitu pentingnya memahami dan mengamalkan hadis secara bijaksana dengan mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai moderasi. Hal ini penting agar ajaran hadis tetap relevan, tidak menimbulkan kesalahpahaman, serta dapat membawa kemaslahatan bagi kehidupan umat Islam di Indonesia dalam berbagai macam aspek. Sekian video dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Silakan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.